mahasiswa PPG dan Jabatan Angkatan 3 Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran untuk portofolio sedikit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, untuk ketua kelas tolong dipandu kelasnya memimpin doa. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fairuz, Sakit. Fikri Imam Munandar. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, saya ingin mengetahui perasaan kalian sebelum memulai pelajaran IPAS, ya. Nah, di sini ada
Bagaimana perasaanmu sebelum mulai pelajaran IPA? Kamu tunjukkan pada emoji yang nomor berapa? 3. Jawaban nomor 3. Berarti saat ini kamu sedang mengantuk. Oke. Nah, selanjutnya, Ratu. Perasaanmu saat ini sebelum memulai pelajaran IPA? 1. Berarti kamu lagi senang hati, ya? Oke. Nah, terima kasih. Jadi untuk memulai pelajaran ini, jadi saya harus mengetahui bagaimana perasaan kalian pada saat ini, ya. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai materi kita pada hari ini adalah tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah mengetahui tentang materi, ya. Jadi materi itu sama juga dengan zat, ya. Nah, jadi kalau dikatakan zat, berarti yang kalian bayangkan dari kehidupan sehari-hari zat itu seperti apa? Zat, misalnya kalian pergunakan untuk mandi, pergunakan untuk minum, zat cair. Kemudian kalau misalnya kalian membuat sesuatu dari kayu, itu biasanya zatnya padat. Kemudian kalau misalnya di rumah untuk memasak, apa itu? Zat gas. Jadi zat itu bisa ditentukan dengan 3 wujudnya, ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke. Nah, untuk materi kita pada hari ini mengenai perubahan kimia dan perubahan fisika. Selanjutnya, tujuan kita mempelajari ini adalah apa tujuan kita? Dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia dengan baik dan benar. Selanjutnya, dapat menganalisis ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke. Nah, ini dia. Tadi bilang materi sama juga dengan zat. Jadi materi itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Oke, sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ini dia tadi, ya, yang kalian sebutkan. Jadi kalau dia padat bentuknya penuh. Kalau dia cair jarang-jarang. Kalau dia gas lebih meluas atau menyebar, ya, kemana-mana arahnya. Nah, ini dia yang bisa kita contohkan dari zat padat, cair, dan gas. Oke. Untuk gambar yang pertama itu apa? Batu. Jadi batu itu merupakan benda padat. Selanjutnya, gambar yang kedua itu zat cair. Nah, zat cair itu bentuknya seperti apa? Ya, contohnya air, ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ada gas. Itu ditunjukkan pada gambar balon. Gambar pertama gelas berisi sedang. Gambar kedua sedikit, dan gambar ketiga banyak berisi air. Oke, selain jumlahnya. Oke, kalau sifat fisika itu apa yang terlihat? Besi itu kuat, kemudian oke, selanjutnya selain itu besi itu iya. Nah, yang terakhir besi itu dia juga akan berkarat. Kenapa dia bisa berkarat? Karena terkena dengan air asin atau air laut. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia sifat materi. Bisa kamu bedakan ada sifat fisika dan sifat kimianya, ya. Oke, bisa kamu bedakan, ya. Kalau dia fisika ada wujudnya, ada warnanya, ada rasa, kemudian ada aroma, ada perubahan kimia. Iya, yang awalnya kertas itu putih, kemudian kita bakar maka menjadi abu. Itu ya dikatakan perubahan fisika dan perubahan kimia, ya. Nah, bagaimana
Coba dekat. Mas Rizky. Meleleh kau. Oke. Menyebabkan Oke. Nah, jadi kalau untuk dikatakan perubahan, lilin meleleh itu merupakan perubahan fisika. Karena apa? Dari dia meleleh itu sebenarnya masih bentuknya lilin kalau dia sudah dingin. Cuma sifatnya dia panas tadi, makanya dia meleleh. Nah, bagaimana dengan lilin terbakar? Kalau lilin terbakar di sini dia habis, artinya sumbunya itu makin lama makin habis. Itu yang dikatakan sifat kimia dan sifat fisika. Jadi suatu benda itu bisa terjadi dua perubahan, bisa perubahan kimia, bisa perubahan fisika. Oke. Nah, bagaimana kalau dengan ini? Yang mana perubahan fisika, yang mana perubahan kimia? Coba Aidil, kamu jelaskan ke depan. Sedikit aja. Yang mana perubahan? Itu kan yang di atas gambar batu es, kalau yang di bawah gambar buah rusuk. Coba kamu jelaskan. Silakan ke depan. Oke, silakan jelaskan. Perubahan fisika ialah Tunjukkan, tunjuk. batu es. Kalau kita baca hari dia akan cair. Baik, selanjutnya. Buah-buahan jika sudah lama tidak dikelola, buah itu akan masuk sifat kimia. Oke. Bagaimana yang lain? Benar? Nah. Oke, berikan kita gambar perubahan
Karena gambar A permasalahannya adalah zat ini akan menghasilkan air yang mengandung asam lemak atau karbon. Jika yang tidak sekalipun itu akan menyebabkan ada cetukan atau sulit. Gambar B. Pada umumnya, instan ini mengandung zat seperti bahan fenomen, warna sintetis yang dapat dinetralisir tubuh apabila tidak dikonsumsi dengan jumlah yang banyak. Instan juga mengandung MSG, monosodium glutamat, sehingga jika dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan tubuh kekurangan terlalu banyak zat garam yang dapat memicu berbagai penyakit. Gambar C. Untuk menjalankan kendaraan tersebut dibutuhkan bahan bakar yang merupakan hasil olahan dari minyak bumi. Karena begitu beraganya komoditas ini, minyak bumi sering disebut dengan emas hitam sebagai sumber energi. Minyak bumi adalah campuran cairan yang terdapat di dalam senyawa kimia di dalamnya. Baiklah, untuk bapak lain yang bertanya silakan. Saya menggunakan gaya dari waktu satu dengan pertanyaan apa solusi dari gambar B. Solusi dari gambar B, caranya adalah berhenti makan mie instan bagi Anda yang ketagihan dengan mengubah cita rasanya. Saat memasak mie, buang bumbu instan dan ganti dengan rempah alami seperti campuran bawang putih, lada, daun bawang, garam, cabai, dan ketumbar. Lanjut bapak lain yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Bogor. Ingin bertanya, apa permasalahan dari gambar B? Menjalankan kendaraan tersebut dibutuhkan bahan bakar yang merupakan hasil olahan dari minyak bumi. Karena begitu beraganya komoditas ini, minyak bumi sering disebut juga dengan emas hitam sebagai sumber energi. Minyak bumi adalah campuran cairan yang terdapat senyawa kimia di dalamnya. Ya, sudah puas? Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cok badan. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi kami tadi. Di sini perkenalkan, nama saya Maisaro, sudah saya nama 1 April. Oke, yang akan dibacakan oleh teman kami Rani. Proses ini akan menghasilkan air yang mengandung asam lemak, asam karbon. Jika ditegak sekaligus tentu akan menyebabkan ada cetukan atau sembelit. Solusi rutin minum air putih. Batasi dan pantau jumlah kalori harian. Dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan minuman berkarbonasi terjadi perubahan kimia karena adanya reaksi pembentukan gas karbon dioksida. Gambar B. Pada umumnya, mie instan mengandung zat-zat seperti bahan pengawet dan pewarna sintetis yang
belum tamat, sehingga jika dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan tubuh menerima terlalu banyak zat garam yang dapat memicu berbagai penyakit. Solusi, maka itu cara berhenti makan mie instan bagi Anda yang ketagihan adalah dengan mengubah cita rasanya. Saat memasak mie, bumbu mie instan dan ganti dengan rempah alami seperti campuran bawang putih, lada, daun bawang, garam, cabai, dan ketumbar. Gambar C. Untuk menjelaskan kendaraan tersebut dibutuhkan bahan bakar yang menggunakan hasil olahan dari minyak bumi. Karena begitu, dengan harganya komoditas ini, minyak bumi jadi dibutuhkan dengan memastikan sebagai sumber energi tersebut adalah ukuran cairan dari terdapat sembilan tahun yang lalu. Oke, bagi kelompok yang lagi bertanya, silakan. Saya dari kelompok 4 bertanya, apa masalah dari gambar C? Masalah dari gambar C adalah untuk menjalankan kendaraan tersebut dibutuhkan bahan bakar yang merupakan hasil olahan dari minyak bumi. Solusinya, sebagai sumber energi, minyak bumi adalah campuran cairan yang terdapat jutaan senyawa kimia di dalamnya. Oke, bagi kelompok lain yang ingin bertanya. Kami dari kelompok 1 yang memberi pertanyaan, apa solusi dari gambar B? Solusi dari gambar C adalah cara berhenti makan mie instan bagi Anda yang ketagihan adalah dengan mengubah cita rasanya. Saat memasak mie, buang bumbu instan dan ganti dengan rempah alami seperti campuran bawang putih, lada, daun bawang, garam, cabai, dan ketumbar. Oke, hanya ini dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyelesaikan hasil diskusinya. Nah, di sini kita sudah tahu mengenai untuk perubahan dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi untuk kali ini Ibu minta kalian kerjakan soal yang ada di list yang sudah Ibu bagikan ke HP kalian. Coba dicek di HP kalian masing-masing. Baik, silakan dikerjakan. Oke, cek di HP masing-masing, silakan dikerjakan. Selanjutnya materi kita ini sudah selesai, jadi Ibu minta kalau kalian berikan kesimpulan dari materi hari ini. Silakan, siapa yang bisa? Hari ini yang saya cuma perubahan yang terjadi hanya pada materi saja, yaitu perubahan fisika, perubahan kimia. Perubahan terjadi pada materi dan juga seluruhnya juga. Seluruhnya juga, Bu. Oke. Refleksi hari ini, dari materi ini kami bisa memahami tentang perubahan fisika dan kimia
dan kehidupan dalam sehari-hari. Oke, nah terima kasih untuk Aidil. Jadi refleksi yang sudah kalian dapatkan bahwa kalian bisa mengetahui perubahan kimia dan perubahan fisika dari kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Baik, untuk ketua kelas silahkan dipersiapkan untuk anggotanya untuk kita absen, untuk kita kelas, ya. Silakan. Bersiap, berdoa, mulai. Sudah selesai. Beri salam.